Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Tengah bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 pelajar terseret ombak besar saat sedang bermain pasir di pantai Karangpakis Cilacap. 2 korban berhasil diselamatkan, sedangkan 1 korban masih hilang. Balon udara liar jatuh di permukiman warga di Klaten. Meski tidak merusak rumah warga, namun penerbangan balon membahayakan penerbangan. Pesona Pulau Arnafat di Kabupaten Demak menarik kunjungan wisatawan karena dianggap pulau baru yang muncul akibat abrasi pantai. Kita ke informasi pertama. 3 pelajar sekolah dasar terseret ombak besar saat bermain pasir pada libur lebaran di tepi pantai Karangpakis, Kabupaten Cilacap. 2 pelajar berhasil diselamatkan, namun 1 lagi masih dinyatakan hilang. Tim Basarnas melanjutkan pencarian terhadap seorang siswa sekolah dasar yang terseret ombak besar di pantai Karangpakis, Kabupaten Cilacap, Senin siang. Korban bersama 2 rekannya terseret ombak besar saat asik bermain pasir di tepi pantai pada hari Minggu. Ketiga korban berasal dari Kecamatan Nusa Wungu. 2 korban berhasil diselamatkan warga. Naas, warga tidak berdaya dengan besarnya gulungan ombak sehingga 1 korban berusia 11 tahun terseret ke tengah laut. Tim Basarnas mencari korban sejauh 1 km dari lokasi terseret ombak. Tim juga menyusuri pesisir pantai. Orang terseret arus di pantai Karangpakis, Singkirinda, di Cilacap, ya, Nusa Wungu. Hari ini memasuki hari kedua dan sampai siang hari ini operasi masih berlanjut, untuk korban masih belum ditemukan. Pencarian akan dilanjutkan pada hari Selasa. Mardianto melaporkan dari Cilacap. Sebuah rumah mewah di kota Semarang hangus terbakar. Kebakaran diduga dipicu korsleting listrik pada aki mobil yang sedang diperbaiki. Kebakaran menimpa sebuah rumah mewah di Jalan Semeru 2, Karangrejo, Kecamatan Gajah Mungkur, Kota Semarang, Senin siang. Rumah milik Joko ini hangus terbakar beserta mobil dan barang-barang di rumahnya. Peristiwa kebakaran ini juga dipicu korsleting listrik pada aki mobil yang saat itu sedang diperbaiki. Ketika mesin dinyalakan, tiba-tiba muncul asap dari bagian dalam mobil. Sang sopir bergegas turun dan berusaha mencabut aki mobil. Naas, api membesar dan membakar mobil. Aki pak, aki yang ngedrop. Ya. Setelah ngedrop, tak dapat transfer kedua. Setelah transfer kedua, jadi tak pasang lagi. Setelah tak pasang lagi, aku masuk mobil, tak starter. Lalu ada ini asap pak. Setelah itu aku mau pasang dapat aki lagi dan dapat. Terasa keluar api besar. Jadi sumber ini dari mobil itu ya Pak? Betul. Sempat ada ledakan atau gimana Pak? Setelah kebakaran itu ada ledakan. Api yang semakin besar juga merambat ke rumah di samping dan belakangnya. Petugas pemadam kebakaran berusaha memadamkan api dan melokalisir api agar tidak merembet ke rumah lainnya. Sementara ini nggak menjalar, yang sebelah timur nggak, cuma sebelah baratnya agak sedikit kena dan belakangnya hampir kena. Ada berapa rumah yang kena berarti? 1, 2, 3. Terus? Tiga bangunan ya? Ya 3 rumah, tapi cuma yang belakang itu sedikit-sedikit aja. Ya karena sudah diantisipasi sama pemadam, akhirnya bisa terselesaikan. Ya Pak. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 mobil pemadam kebakaran Kota Semarang didatangkan. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun korban mengalami kerugian ditaksir hingga ratusan juta rupiah. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang. Balon udara liar setinggi 6 meter terjatuh di permukiman warga di Desa Kraguman, Kabupaten Klaten. Meski tidak menimbulkan kebakaran, penerbangan balon udara liar di kawasan ini membahayakan penerbangan. Balon udara liar jatuh di permukiman warga di Desa Kraguman, Kecamatan Jogonalan, Klaten, Senin petang. Peristiwa ini terekam kamera amatir warga.
Beruntung balon jatuh di area pepohonan sehingga tidak merusak rumah warga. Balon memiliki tinggi 6 meter dan diameter kurang dari 1 meter. Balon terbuat dari bahan plastik dengan kerangka dari bambu dan kawat. Meski tidak sampai menimbulkan kerusakan, namun peristiwa balon jatuh di permukiman sempat membuat warga terkejut. Di sebelah rumahnya Pak Bambang. Di bangunan rumah atau Di pohon? Oh, di pohon. Ya. Gimana Pak dengan adanya balon udara itu tadi, kaget atau takut atau gimana Pak? Takut sih enggak ya, karena enggak ada kejadian apa, cuma kaget aja kan. Belum pernah ada kejadian semacam ini. Kayaknya juga belum pernah ada balon udara kayak gitu dulu. Polisi menyita barang bukti balon untuk menyelidiki pemilik balon. Diduga balon jatuh karena kehabisan bahan bakar. Polisi memastikan tidak ada bahan peledak atau petasan di dalam balon. Untuk sumber ya, untuk asal dari balon ini dugaan sementara ya masih dalam penyelidikan. Jadi dari Polsek Jogonalan ini melakukan penyelidikan sampai saat ini. Di dalam balon tersebut ditemukan apa aja Pak? Ada botol yang diduga itu isinya bahan bakar. Botol seperti botol aqua yang isinya mungkin untuk bahan bakar, terus di dalamnya ada sumbu. Sumbu udah habis, sehingga diduga karena sudah habis bahan bakarnya, balon tersebut tidak terbakar dan jatuh di pemukiman Jogonalan tersebut. Polisi mengimbau warga untuk tidak menerbangkan balon udara karena membahayakan keselamatan penerbangan. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Hati-hati jika Anda menyalip kendaraan di jalan raya. Seorang pengendara motor tewas setelah bertabrakan dengan mobil di Kabupaten Grobogan. Awalnya korban hendak mendahului kendaraan di depannya, namun bertabrakan dengan mobil dari arah berlawanan. Seorang pengendara motor tewas usai mengalami kecelakaan di Jalan Raya Purwodadi Semarang, Kecamatan Gubuk, Kabupaten Grobogan, Senin siang. Korban Hanif Maulana, warga desa Putat Nganten, Kecamatan Karangayung. Sebelum terjadi kecelakaan, korban mengendarai sepeda motor dari arah Semarang hendak pulang usai mengantar keluarganya bekerja di Terminal Gubuk. Namun sesampainya di lokasi kejadian, korban hendak menyalip kendaraan di depannya. Naas, dari arah berlawanan melaju sebuah mobil yang dikemudikan Ahmad Susanto. Kecelakaan pun tak terhindarkan. Tadi posisi dia itu mau nyelip. Dia mau nyelip dengan kecepatan tinggi sehingga dia bisa kontrol. Posisi saya posisi tidak melanggar lalu lintas, bisa tengah-tengah sehingga dia tidak menguasai, dia langsung nabrak. Di posisi Bapak mau arah kemana Pak? Saya mau arah ke Semarang. Saya dari Putat Nganten. Dibantu warga sekitar, korban kemudian dibawa ke Rumah Sakit Getas Pendowo Gubuk untuk mendapatkan perawatan medis, namun nyawanya tidak tertolong. Mobilnya dari arah mana? Dari wetan. Oh, dari timur. Motor dari barat itu ya. Berat. Jadi posisi motor mau nyalip Ya, gitu ya. nyalip nggak nyanda. Sempat menghindar mobil Pak? Hindar ngiri, dia bisa. Nggak bisa ya. Nah, Terus posisi meninggal dunia di tempat apa di rumah sakit? waktu itu dibelakangnya dilebar kan dia ambegane. Langsung kalah menang, keluar rumah sakit aja, nggak ada apa-apa kan dia bersalah. Lalu bawa rumah sakit. Jadi Sudah dirawat, terus nggak ada. korban Korban pun menangis histeris usai melihat korban sudah meninggal. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Sepeda motor dan mobil yang terlibat kecelakaan kemudian dibawa ke Polsek Gubuk untuk dijadikan barang bukti. Arif Nur melaporkan dari Kabupaten Grobogan.